warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat beserta hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di forum seminar bulan IPS ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, yakni ad-dinur Islam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta adik-adik dari jurusan IPS yang sangat saya sayangi. Berdirinya saya di forum kali ini akan menyampaikan tema yang cukup ringan namun sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kenalkan, nama saya Tasya Ulusna sebagai salah satu motivator dalam forum seminar bulan IPS pada kali ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, tema yang akan saya sampaikan itu tergolong ringan, namun sangat berperan dalam kehidupan kita sehari-harinya. Apa itu? Insecure. Saya yakin insecure udah jadi kata yang gak asing lagi di telinga kita semua. Terlebih, saya juga yakin bahwa setiap manusia pasti pernah merasakan yang namanya insecure, setidaknya satu kali selama hidupnya. Karena insecure ini merupakan kata yang memang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya manusia. Dan riset mengatakan bahwa yang merasakan insecure kebanyakan mayoritasnya adalah anak muda, anak usia remaja. Kenapa? Karena pada usia ini anak-anak sedang mencari yang namanya jati diri dan mereka memiliki keingintahuan yang tinggi. Dan berdasarkan riset ada 5 alasan mengapa anak muda seringkali merasakan insecure. Yang pertama, takut gagal atau penolakan dari lingkungan. Yang kedua, terlalu perfeksionis. Yang ketiga, kecemasan sosial atau selalu berusaha untuk memenuhi standar sosial. Yang keempat, menjadi korban bullying. Dan yang kelima, dan ini yang paling sering terjadi, selalu membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Insecure itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya rasa tidak aman. Dan menurut Oxford Dictionary sendiri, insecure itu it's not confident about yourself or your relationship with other people. Dan dari sini ada 2 kata kunci. Yang pertama, yourself, bagaimana penerimaan kita terhadap diri sendiri, terhadap kekurangan, terhadap kelebihan diri sendiri. Dan other people, bagaimana orang lain melihat kita. Dan dari sini muncullah sebuah pertanyaan. Sebenarnya selama ini confident atau rasa percaya diri yang sudah kita pahami itu berasal dari diri kita sendiri atau orang lain, atau standar yang ditentukan oleh orang lain. Dan ketika kita memenuhi standar yang kita buat sendiri, kita akan cenderung menjadikan yang lain, standar yang ditentukan oleh orang lain sebagai pembanding, hanya sebagai pembanding. Tapi ketika kita tidak memiliki standar confident kita sendiri dan belum memenuhinya, kita akan cenderung menjadi orang yang selalu mendengarkan perkataan orang lain dan selalu mengikuti standar sosial yang ditentukan oleh orang lain. Dan bakal capek banget gak sih adik-adik ketika kita selalu berusaha untuk memenuhi standar sosial yang setiap tahunnya berubah, bahkan setiap bulannya berubah. Karena manusia sendiri itu merupakan makhluk yang berubah-ubah. Manusia itu merupakan makhluk yang dinamis, seperti itu. Yang pertama, penerimaan. Yang masih bisa kita ubah. Dan untuk hal yang memang udah gak bisa kita ubah seperti fisik, kita anggap itu sebagai pemberian atau hadiah dari Tuhan dan kita harus menerimanya.
Dan penerimaan terhadap diri sendiri itu merupakan awal kita mengetahui apa kekurangan kita dan apa kelebihan kita. Yang kedua, fokus pada kelebihan. Setiap manusia pasti memiliki yang namanya kelebihan, pasti memiliki yang namanya kekurangan. Gak ada manusia yang sempurna, gak ada manusia yang lebih aja atau punya kelebihan saja tanpa adanya kekurangan. Kalau kayak gitu bukan manusia yang namanya, tapi malaikat. Dan ketika kita memiliki kekurangan, usahakan kekurangan yang kita miliki kita improve, kita perbaiki lagi, setidaknya bisa menjadi lebih baik daripada yang kemarin. Namun untuk hal yang memang gak bisa, bener-bener gak bisa kita improve seperti fisik tadi, kita harus mulai belajar menerima. Dan fokus pada kelebihan. Fokus pada kelebihan itu akan membuat kita menjadi kuat. Karena apa? Karena dengan kelebihan yang kita punya, kita bisa memberikan atau menawarkan kepada orang lain, aku punya kelebihan dan aku tidak pantas untuk kamu hina, dan aku juga gak akan insecure kok sama kekurangan yang aku miliki. Karena apa? Aku juga punya kelebihan, bukan hanya kekurangan yang aku miliki. Seperti itu. Yang ketiga, bersyukur. Dari poin 2 tadi, fokus pada kelebihan. Fokus pada kelebihan itu akan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur. Kenapa? Karena kita tahu, karena kita memahami bahwa aku loh punya kelebihan, aku harus bersyukur karena belum tentu kelebihan yang aku punya dimiliki oleh orang lain. Dan ketika adik-adik insecure karena alasan ekonomi, coba lihat teman-teman kita yang masih kesulitan dalam perekonomiannya, bahkan mereka belum tahu hari ini akan makan atau tidak. Ketika kalian insecure masalah fisik, coba lihat teman-teman kita yang memang sedari lahir sudah memiliki fisik yang tidak sempurna. Kesimpulannya, insecure itu bisa diibaratkan pisau bermata dua. Ketika melihat insecurity ini dari sudut pandang yang negatif, maka cenderung akan menjadi, dampaknya akan menjadi negatif pula. Contohnya, ketika kita melihat seseorang yang lebih kaya dari kita, kok dia kaya banget ya? Kok aku gak bisa kayak dia? Apa sih yang nyebabin aku gak bisa kayak dia? Oh, paling aku bodoh. Iya kan, dia memang kaya dari turunannya, sementara aku, keluarga aku biasa-biasa aja. Lalu rasa insecure itu membuat kalian menjadi tidak bersyukur. Kenapa sih aku terlahir dari keluarga yang seperti ini, dari keluarga yang seperti ini? Itu akan menjadikan kita pribadi yang lebih negatif. Kenapa? Ya karena tadi hal-hal yang kita ucapkan negatif. Oleh karena itu kita juga harus berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu. Dan ketika kita memandang insecure dari sudut pandang yang positif atau menanggapinya dengan positif, semisal ada seseorang yang kepintarannya itu di atas kita dan kita merasakan, aku insecure deh ngeliat dia pintar banget public speakingnya, sementara aku ya kayak gini-gini aja. Bahkan ketika aku ngomong, yang lain belum tentu paham, audiens belum tentu paham karena aku belibet. Tapi karena kita memandangnya dari sudut pandang yang positif, kita kemudian berpikir, oh berarti aku harus belajar terus dong agar aku bisa menjadi seperti dia, agar public speakingku lancar. Akhirnya kita terus belajar, dan justru rasa insekuritas yang tadi akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mari adik-adik, walaupun sulit dan sangat berat untuk dilakukan, kita mulai pandang insekuritas ini dengan sudut pandang yang positif, juga mulai menerima segala kekurangan dan kelebihan kita. Insecure itu hal wajar, tapi jangan sampai berlarut-larut di dalamnya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, karena sejatinya manusia seperti saya pasti akan membuat yang namanya kesalahan. Dan mari kita semua improve lagi diri kita sendiri, selalu mengimprove diri sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.